saya bersama Mas Irwan dari komunitas RC Jogja juga yang temenin saya untuk nge-review ini. Nah, jadi kita mau sedikit nge-review Hobbywing, apa sebutannya Mas? Sirun ya? Yuk, Nyebutnya Sirun apa Siran? Sirun. Sirun ya. Jadi Sirun ya. Jadi ada dua versi yang saya pasang di Gladiator. Ini yang Axial SX 10.3. Itu yang versi 2100 kV. Lalu yang dipegang Mas Irwan ini, nah ini yang Traxxas TRX 4 yang kepasang yang 3100 kV. Ini mau kita buka dulu biar kelihatan penampakannya seperti apa. Oke, ini yang di Gladiator ya. Jadi kalau tampak luarnya sebenarnya nggak ada perbedaan dengan yang 3100 kV. Yang membedakan itu nanti dari segi ukuran shaftnya si motor. Terus kalau yang 3100 kV itu dia juga lebih panjang ukuran dinamonya, ukuran motornya ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai Axial SX 10.3, saya rekomendasikan untuk pasang yang 2100 kV. Jadi dia PNP, pinionnya juga bisa pakai bawaan dari Axial. Tapi kalau pakai yang 3100 kV, itu nanti terpaksa harus papas bagian ini, kan eman-eman kan. Jadi mending pasang yang 2100 kV. Terus yang di Traxxas, ini yang 3100 kV. Nah ini tampak luarnya sama dengan yang 2100 kV. Jadi yang membedakan hanya di ukuran shaftnya sama panjang dinamonya. Kalau untuk Traxxas ini PNP nya ke yang 3100 kV yang 550 ya. Kalau yang 2100 kV itu yang 540. Untuk spek yang lain sama semua. Jadi teman-teman bisa sambil cek-cek speknya di YouTube juga bisa. Ini pakai standar kan? Kenapa? Pakai standar speknya. Yang mana? Dua-duanya kan pakai standar kan? Cuman hanya diganti dinamonya sama ESC-nya. Kalau untuk elektronik speknya yang Traxxas ini dinamo sama ESC-nya itu sudah brushless semua ya. Termasuk servo Mas Irwan. Oh ya. Nah, jadi servonya ini saya coba juga pakai yang Power HD, yang B4. Tuh, kalau yang di Gladiator elektroniknya sama, ini pakai ESC combo juga, yang brushless juga 2100 kV. Tapi servonya ini saya coba pasang pakai Savok. Jadi kalau hasil tesnya itu antara Savok sama servo B4 itu entengnya ya enteng Savok, tapi harganya ya Mas. Itu lah, ini nanti kita mau tes untuk ini ya, tes speednya ya. Jadi kebetulan yang Traxxas ini kan dia ada fitur dual speed ya Mas Irwan ya. Ada fitur dual speed di sini. Kita nanti mau tes mode low gear dan mode high gearnya. Terus yang di Gladiator kebetulan ini masih single speed ya, walaupun sudah disediakan slot untuk dual speed di sini, tapi ini belum saya aktifin ya, soalnya aku masih bingung. cara ngaktifinnya masih bingung. Jadi kita nggak akan nge-review detail banget, kita cuman pengen lihat performa ya Mas ya. Jadi nanti kita mau pakai di air, terus kita tes speednya, terus nanti syukur-syukur ada tempat buat
nanjak yang agak-agak ekstrim, syukur-syukur bisa ke lumpur juga. Jadi mungkin teman-teman tanya itu gearboxnya pakai ori masih bawaan ini. Gearbox, Ya. kalau gearbox masih, Nah, gearbox semua masih bawaan dari masing-masing kit. ya. Jadi kan Gitu. yang diambil kan cuma dinamo sama ESC karena itu Betul. kan combo Betul, sama servo aja kan. Lainnya kan masih bawaan pabrik kan. masih. Yap. Yang lainnya masih bawaan pabrik. Jadi misalkan ada pertanyaan, kalau saya beli ESC combo hobbywingnya ini yang brushless, apakah harus merubah part-part yang ada di masing-masing kit? Enggak, ini langsung PNP. Ya. Tapi ya itu tadi, kalau teman-teman pakai Traxxas TRX 4, saya sarankan ambil yang 3100 kV. Kalau teman-teman pakai aksial yang SCX10 ya, SCX10 itu tak sarankan ambil yang 2100 kV. Gitu. Jadi biar benar-benar PNP, nggak ada nambah-nambah lagi. Gitu. Kira-kira apa lagi Mas Irwan yang bakal ditanyakan Mas Irwan? Oh ya, sama kita bannya udah ganti kan. Kenapa? Ban sama pelek kan udah ganti. Kalau oh iya, kalau itu kan apa namanya buat penyeimbang Mas. Yap. Itu. Sama ini Mas Irwan. Nah, aku pribadi kan belum terlalu paham nih soal elektronik kayak gini lah. Aku kan kemarin nyobain apa? Siran sih? Siram. Nah, nyobain Hobbywing ini kan karena penasaran ya kan. Lihat-lihat di review YouTube di luar negeri juga kok kayaknya oke gitu loh. Dan ternyata aku baca di spek itu memang untuk ESC combo ini, Hobbywing ini dia memang untuk crawler, for crawler gitu. Lah, nek menurut Mas Irwan, sebenarnya bedanya brushless sama brushless itu apa Mas? Keuntungan dan kelebihan apa, kekurangan dan keuntungannya apa? Sebetulnya sih tergantung pemakainya aja. Ini kan beberapa temen itu kadang kasusnya kalau brushless itu kita pas main air kotor, air lumpur, lumpurnya airnya masuk itu dinamonya kasus terus. Dinamonya agak terus bisa mati, macet, kotor. Itu yang apa? Kalau brushless Brushless. ya, Oke. terus Itu kekurangan brushless. brushless. Oke. Tapi kalau speed sih kita sama-sama ya tergantung kit juga. Semua Ya. speed itu banyak faktornya. Ada baterai juga. Terus tapi kalau brushless itu kan kita banyak temannya bilang sih minim perawatan juga. Jadi karena dia dinamonya tertutup, apalagi kalau yang sudah bermerek kayak Hobbywing sama udah combo kayak gitu, biasanya dia udah teruji ya. Dan jarang trouble. Tinggal kita apa Maintenance ya Mas ya. maintenance nggak terlalu seperti brushless kadang kalau udah macet gitu dibongkar di apa kalau bisa dicopot karbonnya ya dibersihin kayak gitu, perlu kayak gitu. Kalau Kalau brushless brushless? kan kita nggak perlu, dinamonya yang muter kan bukan yang dia kan apa sistemnya kan beda dengan brushless karena dia kan apa ya, jadi dia tertutup, nggak terbuka seperti brushless, dan dia itu hanya magnet dan kumparan aja yang berfungsi. Magnet dan kumparan. Ya, jadi kumparan magnetnya itu kan yang muter, kalau nggak salah magnetnya yang muter kalau saya dulu Oke. pelajari. Oke. Jadi kalau brushless kan magnetnya tetap nempel gitu, dan dia apa karbonnya itu pemantingnya dari karbonnya untuk menggerakkan dinamo. Berarti secara keseluruhan sakjane itu lebih awet brushless ya. Kalau Sakjane. teman-teman banyak kan sih bilang, saya nggak terus bilang Tapi saya ya kembali ke pemakaian ya, Mas ya. betul. Ke pemakaian ya. Banyak sih yang takut karena brushless itu karena ya kembali lagi kitnya itu tanggung nggak, kalau nggak Oh, ya iya, jebol semua Betul. karena powernya gede sekali. Betul. Tapi kadang-kadang ya kita makanya sebelum tes yang ekstrim ya kita pastikan rakit RC-nya. Ya. Kalau bahan pabrik sih kita udah dengan merek Traxxas sama Axial udah tahu lah. Ya. Jadi ya pokoknya ini ya kembali ke teman-teman lah ya. Jadi mau pakai brushless, mau pakai
brushless itu selera masing-masing ya Om ya. Ya sama harga juga ya, Betul. lebih murah. Disesuaikan brushless. dengan kebutuhan. Ya. Betul lah. Disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan budgetnya ya Om ya. Yap. Jangan sampai memaksakan. Nah seperti itu. Inilah gunanya saya bawa teman ini spesialis loh ini. Spesialis. Karena jujur aja saya kurang paham kalau soal elektronikal. Jadi apa ini juga saya pasangnya ini enggak ada yang ngajarin, ini saya pasang elektrikal ini murni saya lihat dari YouTube ini. Terus Sama-sama belajar. jadi ya udah aku juga masih baru DRC, ini cuman sekedar buat fun aja, ini review buat fun, enggak yang review sampai detailing gitu enggak. Jadi gini, kita mau tes untuk performanya di masing-masing kit, karena kebetulan kan ini kan yang saya pasang kan beda cafe ya, yang di sini 3100 cafe, yang di sini 2100 cafe, tanpa dual speed ya, yang ini Mas ya, yang di axial ya. Nah yang ini kita nanti mau tes. Oke, ini kita mau tes yang mode low gear ya, atau yang single speednya. Oke, itu tadi yang mode single speednya. Sekarang mau tes yang mode high gearnya ya. Oke. Ini saya mau tes yang gladiator yang terpasang di sini yang 2100 kV. Tes. Kita tes nanjak. Oh, ini tanah halus itu. Ayo Traxxas, enteng. Nah ini sekarang kita mau tes ke lumpur ya. Ini di bawah ini semua lumpur ini. Lumpur jahanam.
Yeah, oke. Oke, jos. Ini tadi kita udah mainan lumpur ya Mas Ivan ya. Yup. Sekarang kita mau lanjut tes ke ini ya, ke aliran sungai. Sekalian nyuci RC-nya. Jadi aliran sungai kecil ini di bawahnya tuh juga ada lumpur jahanam ya Mas ya. Yuk. Oke, jadi sekalian ngetes yuk. Ini tenggelam ora iki Mas. Asik-asik, mandi-mandi.